Pernah kepikiran nggak kalau sebuah markas kejahatan tingkat internasional bisa beroperasi tepat di depan mata kita, di tengah hiruk-pikuknya kota Jakarta? Nah, selamat datang di sesi bedah kasus kali ini. Hari ini kita bakal ngupas tuntas sebuah operasi penggerbekan dramatis terhadap sindikat judi online multinasional yang sukses mengecoh banyak pihak dan bagaimana akhirnya kerajaan siber mereka ini berhasil diruntuhkan oleh kepolisian. Coba bayangin sejenak, gimana ceritanya 321 warga negara asing bisa masuk, berkumpul, dan ngebangun sebuah markas kejahatan siber raksasa di pusat ibu kota tanpa ketahuan sama sekali. Ini bukan cuma soal penangkapan biasa ya, kita bakal bongkar anatomi dari sebuah invasi siber yang direncanakan dengan sangat-sangat rapi. Oke, kita masuk ke babak pertama. Markas rahasia mereka di pusat kota. Titik nol dari kasus ini ada di Hayam Buruk Plaza Tower, Jakarta Barat. Yang bikin geleng-geleng kepala, sindikat ini tuh nggak bersembunyi di gudang terpencil atau ruang bawah tanah yang gelap. Nggak sama sekali. Mereka nyewa 2 lantai penuh di sebuah gedung perkantoran premium. Ratusan pelaku kriminal ini datang kerja tiap hari pakai lanyard. Bajunya rapi, benar-benar berbaur sempurna layaknya pekerja kantoran urban pada umumnya. Dan keberanian mereka ini luar biasa. Mereka langsung bayar lunas kontrak eksklusif sewa kantor itu untuk 1 tahun penuh di muka. Ini ngebuktiin kalau ada aliran modal awal yang masif banget dari luar negeri. Tapi lucunya, padahal udah bayar mahal-mahal buat setahun, mereka baru sempat beroperasi sekitar 2 bulan sebelum akhirnya digerebek habis-habisan oleh polisi. Lanjut ke babak kedua, invasi dari 321 operator asing. Kita bakal lihat gimana skala sumber daya manusia di balik operasi ilegal ini. Ngurusin ratusan orang beda negara itu nggak gampang, tapi sindikat ini punya komposisi tenaga kerja yang udah dihitung matang. Angka paling besarnya, yaitu 71%, itu didatangkan langsung dari Vietnam untuk jadi operator utama mereka. Sisanya ada 17,7% dari Tiongkok, yang biasanya pegang peran penting sebagai koordinator teknis di balik layar. Nah, di sini ada satu fakta yang ngerubah cara pandang kita. Biasanya, kalau kita dengar ada ratusan pekerja asing ditangkap di pusat penipuan, kita pasti mikir, wah, mereka ini pasti korban perdagangan manusia yang dijebak nih. Tapi tunggu dulu, hasil investigasi polisi justru ngebuktiin sebaliknya. Mayoritas dari mereka adalah kriminal yang sadar sesadar-sadarnya. Mereka udah tahu persis bakal dipekerjakan di sindikat judi online ilegal bahkan sebelum mereka berangkat dari negara asalnya. Buat ngatur ratusan orang dengan efisien, mereka nerapin struktur ala korporasi profesional. Ada divisi khusus yang kerjanya cuma nembakin jutaan pesan promosi tiap hari. Ada layanan pelanggan multibahasa yang siap sedia 24 jam penuh. Dan pastinya, ada divisi keuangan yang super sibuk ngurusin ribuan transaksi tanpa henti. Bener-bener kayak perusahaan startup, tapi buat kejahatan. Sekarang kita masuk ke bab 3, taktik cyber dan kamuflase. Gimana caranya mereka bisa lolos dari blokir internet nasional? Divisi IT mereka ini kerjanya luar biasa terstruktur. Mereka mengendalikan secara independen nggak kurang dari 75 domain master untuk situs judi online mereka. Ini namanya desentralisasi. Jadi kalau satu situs tumbang, masih ada puluhan situs cadangan yang siap jalan detik itu juga. Ini dia trik andalan mereka. Mereka main kucing-kucingan digital pakai algoritma otomatis. Begitu pemerintah ngeblokir satu situs, sistem mereka langsung bereaksi bikin tautan baru. Caranya dengan ngubah karakter dikit aja. Misalnya huruf A diganti jadi simbol @ Setelah itu, link yang baru ini langsung dikirim massal lewat WhatsApp langsung ke HP para pemain. Blokir konvensional jadi nggak ada artinya. Terus, siapa sih yang dimangsa sama mereka? Cerdiknya, mereka pakai strategi yang namanya arbitrase regulasi. Mereka sengaja nyasar para penjudi di luar negeri, bukan warga lokal Indonesia. Kenapa gitu? Karena mereka mikir polisi Indonesia nggak bakal terlalu repot-repot ngejar mereka kalau korbannya aja nggak ada di dalam negeri. Masuk ke bab 4, paradoks temuan uang tunai. Ini salah satu bagian yang paling mengejutkan dari penggerebekan ini. Kita kan selalu mikir kalau judi online itu semuanya serba digital ya kan? Tapi polisi malah nemuin tumpukan uang tunai, ada 1,9 miliar rupiah, puluhan juta dong Vietnam, dan ribuan dolar Amerika. Buat apa uang fisik sebanyak itu? Ternyata ini cara jadul mereka buat mutus jejak audit digital bank. Mereka pakai uang ini buat bayar gaji karyawan lewat sistem transfer uang bawah tanah bernama Hawala, dan sisanya buat bayar operasional serta tutup mulut di Jakarta.
Kalau kalian ngikutin kasus mega sindikat slot 2878 yang nyita puluhan miliar sebelumnya, polanya mirip banget. Sindikat Hayamuruk ini juga ngeksploitasi celah verifikasi identitas atau kelemahan sistem KYC pada layanan payment gateway lokal kita. Lewat celah ini, uang haram mereka bisa masuk ke sistem formal dan dicuci sampai bersih sebelum akhirnya dikaburkan. Bab 5, bagian terakhir dan yang paling penting, gimana negara merespon lewat program Astacita. Polisi mulai ngusut dari awal, gimana 321 orang ini bisa masuk? Jawabannya adalah penyalahgunaan visa turis. Dan ini difasilitasi oleh sponsor-sponsor lokal nakal di Indonesia yang rela ngejual celah imigrasi ini cuma demi keuntungan pribadi sesaat. Tapi disinilah gebrakan program Astacita dari Presiden Prabowo Subianto mulai terasa. Sekarang aturannya tegas. Nggak ada lagi cerita WNA yang ditangkap cuma dideportasi dan dapat tiket gratis buat pulang ke negaranya. Nggak bisa. Ratusan tersangka ini bakal diadili dan ngerasain penjara di Indonesia dengan hukuman berlapis. Dan gak cuma mereka, pemilik gedung komersial yang nutup mata dan nyewain tempat ke mereka juga ikut diselidiki secara mendalam. Jadi, ini bikin kita sadar satu hal. Kalau sindikat siber internasional aja bisa beradaptasi secepat ini, punya dana tak terbatas, dan bisa nyamar jadi perusahaan kantoran biasa, kejahatan besar macam apa lagi yang mungkin lagi diam-diam beroperasi di gedung perkantoran persis di sebelah tempat kalian kerja. Benar-benar sebuah realitas baru yang bikin kita harus jauh lebih waspada. Oke, sekian dulu sesi bedah kasus kita kali ini. Sampai jumpa di investigasi menarik lainnya.